ayatina innahu was-sami'ul basir. Maha suci Allah yang telah mengisrakan, memperjalankan hambanya pada malam hari dari Masjidil Aqsa ke dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang kami berkahi. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Allah Subhanahu wa taala ya. Allah Subhanahu wa taala, perhatikan, ketika menerima kewajiban sholat ya, berbeda dengan kewajiban-kewajiban yang lainnya. Kewajiban zakat, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menerimanya di bumi. Kewajiban puasa juga sama. Kewajiban haji juga sama. Berbeda dengan sholat. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menerima kewajiban sholat, maka tidak cukup Nabi di bumi saja, tetapi Allah Subhanahu wa taala memanggil nabinya dengan peristiwa Isra dan Mi'raj, sehingga kemudian beliau menerima kewajiban sholat sebanyak lima waktu ya, yang asalnya itu 50 waktu ya. Kalau seumpama sehari semalam 50 waktu, kira-kira bagaimana Bapak Ibu? Ya, mungkin sangat repot ya. Kita punya waktu 24 jam. Seumpama dibagi 50, mungkin setiap setengah jam kita sholat ya. Ini kan repot sekali. Tetapi alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala mengurangi ya, mendiskon sholat itu menjadi lima waktu dalam sehari semalam, tetapi dengan pahala 50 waktu. Nah, Bapak Ibu, kalau kita perhatikan, ini menunjukkan bahwa sholat itu sangat penting sekali, ya, sangat penting sekali, karena Allah menginginkan setiap ya hari 50 kali, ya, karena memang Allah tahu bahwa sholat itu sangat sangat penting. Nah, seharusnya kita pun harus lebih perhatian lagi dengan sholat kita kalau kita ingin menjadi hamba-hambanya yang beruntung. Kemudian yang kedua, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menerima kewajiban sholat di puncak ya, beliau mendapatkan masalah di puncak kesedihannya yang dinamakan dengan Amul Huzni ya, tahun kesedihan. Karena ketika itu beliau ditinggal wafat oleh istrinya, oleh pamannya yang selama beliau berdakwah, keduanya inilah yang selalu menjaga Nabi, yang membela Nabi, yang menyokong dan mensupport dakwahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Setelah sepeninggalan keduanya ini, orang-orang kafir makin berani ya. Orang-orang kafir makin sembarangan ya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga para sahabat. Penyiksaan semakin dahsyat Bapak Ibu kepada Nabi dan juga para sahabat. Nah, akhirnya dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam semakin sempit ya, semakin sulit. Nah, Nabi ketika itu dirundung kesedihan yang sangat luar biasa. Akhirnya kemudian Nabi diberi solusi oleh Allah Subhanahu wa taala ya, dari semua masalah-masalahnya, masalah yang sangat besar. Solusinya adalah sholat. Ini seolah-olah adalah isyarat dan petunjuk bagi kita semuanya Bapak Ibu. Ya, kita kalau punya masalah ya, sebesar apapun masalah itu, apakah masalah ekonomi, apakah masalah kesehatan, apakah masalah keluarga, masalah apapun, maka tidak ada lain solusinya adalah sholat. Ya, perbaiki sholat kita. Ya,
Sholat tidak hanya cukup dilakukan terus sudah, ya, tetapi harus dilakukan dan didirikan dengan sebaik-baiknya. Makanya perintah sholat itu bukan kerjakanlah sholat, ya, bukan lakukanlah sholat, tetapi dirikanlah sholat. Ini mengisyaratkan bahwa sholat harus dilakukan dengan jiwa dan raga kita, Bapak Ibu. Harus dilakukan dengan fisik dan ruh kita, ya, dengan fisik dan hati kita, ya. Selama ini banyak orang sholat tetapi hanya dengan fisiknya saja, dengan gerakan dan bacaan saja. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kenapa kita belajar sholat khusyuk? Yang pertama karena memang perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sebagian ulama diantaranya Al-Imam Al-Ghazali memandang bahwa sholat khusyuk itu wajib Bapak Ibu. Ya, yang tidak khusyuk di dalam sholatnya maka berdosa. Ini Al-Imam Al-Ghazali, ya. Karena dan juga imam-imam yang lainnya. Ya, di dalam surah Thaha Allah Subhanahu wa taala berfirman, Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Sesungguhnya aku ini Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingatku. Nah, ini pertanyaannya, ketika kita sholat mengingat Allah atau selain Allah, ya. Jadi kalau kita ingin tahu Bapak Ibu sholat kita khusyuk atau tidak, ya, maka kita perhatikan di dalam sholat kita mengingat Allah atau selain Allah. Ketika kita sholat kita menyadari apa yang kita baca, memahaminya, mentadaburinya atau tidak. Nah, ketika kita sholat kalau ternyata ingatnya selain Allah, ketika kita sholat kok kita tidak mentadaburi, mendalami apa yang kita baca, berarti sholat kita belum khusyuk. Nah, padahal Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman di dalam surah Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh telah beruntung orang-orang yang beriman yang mereka khusyuk di dalam salatnya, ya. Jadi Bapak Ibu yang beruntung itu tidak hanya yang beriman saja, tetapi disyaratkan alladzina hum fi salatihim khashi'un, yaitu orang-orang yang khusyuk di dalam salatnya Bapak Ibu, ya. Maka sebaliknya, ya, orang-orang yang tidak khusyuk di dalam salatnya pasti tidak beruntung Bapak Ibu, ya. Dalam kehidupan dunianya juga mohon maaf banyak masalah-masalah, ya. Masalah-masalah itu tidak bisa dihadapi dengan positif, dengan benar sesuai dengan Islam. Apalagi nanti di akhirat masalah-masalahnya semakin banyak. Ini bermula dari mana? Dari sholat yang berantakan, sholat yang tidak khusyuk Bapak Ibu, ya. Semua orang memang punya masalah, tetapi yang membedakan, ya, orang yang beriman, orang yang benar dengan yang tidak adalah bagaimana cara menyikapinya, ya. Orang yang khusyuk dalam imannya maka dia akan menyikapi dengan tepat, dengan benar. Kemudian yang kedua, kenapa kita belajar tata cara sholat yang khusyuk? Karena sholat itu amalan pertama yang akan dihisab, Bapak Ibu sekalian, ya. Di dalam sebuah hadis riwayat Al-Imam At-Tirmidzi, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati min amalihi salatuhu. Sesungguhnya amalan yang pertama yang akan dihisab pada seorang hamba pada hari kiamat adalah
sholatnya, Bapak Ibu. Apabila baik sholatnya, maka ya amalan-amalan yang lain akan baik, maka dia beruntung. Sebaliknya, jika amalan sholatnya itu buruk, ya, maka amalan-amalan yang lain pasti juga buruk, Bapak Ibu. Jadi sholat itu sebagai barometer, ya, barometer kebaikan dan kesolehan seorang hamba, ya. Kalau sholat kita baik, sholat kita khusyuk, sholat kita perbaiki, maka otomatis kita sedang memperbaiki kehidupan kita, baik kehidupan di dunia ataupun kehidupan di akhirat, ya. Jadi Bapak Ibu, ya, kalau kita masih banyak PR-PR dalam keluarga atau di pekerjaan atau masalah apapun, perbaikilah sholat kita, ya. Kalau sholat kita baik, insya Allah amalan-amalan yang lainnya juga baik. Kemudian yang ketiga, di dalam sebuah hadis diriwayatkan bahwa ada orang yang 60 tahun sholat, tetapi tidak ada satu sholat pun yang diterima oleh Allah. Ya, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qol, inna rajula la yusalli sittina sanatan wa ma taqabbalallahu lahu sholatan. Sesungguhnya ada seorang yang melaksanakan sholat selama 60 tahun, Bapak Ibu. Ya, 60 tahun nggak pernah tinggal sholatnya. Mulai dari balik, ya, mungkin umur 10 tahun dia sudah mulai sholat sampai 60 tahun, berarti umurnya udah 70 tahun nih, ya, sholat terus. Tetapi ternyata tidak ada satupun sholatnya yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Ini sholat memang, Bapak Ibu, ya, beda dengan sekolah, ya, beda dengan kuliah. Kalau sekolah atau kuliah setiap semester atau setiap tahun kita bisa tahu nilai kita. Kalau baik, alhamdulillah dipertahankan. Kalau buruk, harus diperbaiki, ya. Tapi masalahnya Bapak Ibu, sholat itu nggak ada rapotnya. Sholat itu tidak kelihatan nilainya. Nah, inilah yang menjadi penyebab kebanyakan orang tidak mau memperbaiki sholatnya, ya. Karena Allah tidak menampakkan rapotnya seperti apa. Tetapi bisa dirasakan, Bapak Ibu. Orang yang khusyuk dan tidak khusyuk itu bisa dirasakan. Saya itu kira-kira sholatnya khusyuk atau tidak, itu bisa dirasakan, ya. Dengan cara kita belajar, dengan cara kita berlatih, mengulang-ulang, ya. Insya Allah kita akan mendapatkan khusyuk. Dan khusyuk itu tidak sulit, ya, karena Allah tidak mungkin mewajibkan sesuatu sedangkan sesuatu itu tidak bisa dikerjakan. Khusyuk itu bisa. Semua orang bisa melakukan khusyuk asalkan mau belajar, mau berlatih, mau bersabar dan istiqomah, Bapak Ibu. Ya. Nah, kenapa ini orang 60 tahun tidak diterima sholatnya? Maka kata Nabi, la'allahu yutimur ruku'a wa la yutimmus sujuda. Barangkali dia menyempurnakan rukuknya tetapi tidak menyempurnakan sujudnya, atau menyempurnakan sujudnya tetapi tidak menyempurnakan rukuknya, ya. Jadi sholat itu Bapak Ibu harus dilakukan dengan sempurna, harus dilakukan dengan totalitas jiwa dan raga kita itu sholat, ya. Jangan cuma raga kita saja yang sholat, ya. Sama seperti kita kalau bekerja, bekerja itu harus totalitas, ya. Jiwa dan raga kita ikut bekerja. Jangan cuma raga kita di kantor, tetapi jiwa kita di rumah, jiwa kita jalan-jalan, ya, sehingga pekerjaan kita dilakukan dengan semaunya, berantakan, ya. Akhirnya apa? Dimarahi oleh bos, dimarahi oleh atasan, begitu. Nah, begitupun sholat Bapak Ibu, ya. Wong manusia saja tidak mau, ya, kalau pekerjaannya dilakukan dengan asal-asalan, apalagi Allah Subhanahu wa taala yang maha sempurna.
Nah, makanya Bapak Ibu kita berkumpul di sini ya bersama-sama. Mari kita belajar, mari kita berlatih. Bagaimana sih tata cara sholat yang benar? Kalau sesuai fikih, insya Allah gampang Bapak Ibu. Sesuai fikih, insya Allah ya rukun dan syaratnya sudah terpenuhi. Tetapi yang sulit itu secara khusyuknya ya, secara khusyuknya, secara jiwanya ya, secara akhlak lah istilahnya. Secara akhlak itu harus dipenuhi juga gitu. Kemudian selanjutnya ilmu yang pertama yang akan dicabut. Jadi sholat khusyuk itu adalah termasuk ilmu yang pertama Bapak Ibu yang akan dicabut dari umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Awalu syai'in yurfa'u min hadhil ummati al khusyu' hatta la tara fiha khashi'an. Ilmu yang pertama yang akan dicabut dari umat ini adalah ilmu khusyuk sampai tidak mendapati satu orang pun yang khusyuk di dalam sholatnya. Ya, coba ya Bapak Ibu perhatikan. Memang sholat khusyuk ini jarang sekali dikaji Bapak Ibu. Di majelis-majelis taklim, di masjid-masjid, di musola-musola, ya. Kebanyakan membahasnya fikih sholat, ya. Fikih sholat, tata cara sholat. Belum membahas, ya, bagaimana cara sholat yang khusyuk. Nah ini. Makanya nanti pada akhirnya bahkan sekarang sudah terjadi. Jarang sekali orang yang khusyuk. Bahkan ilmu khusyuk pun jarang dipelajari, jarang diajarkan. Ya, ilmu khusyuk jarang Bapak Ibu. Oh, kalau Ustadz nyinggung tentang ayo sholat khusyuk, ayo sholat dengan hati kita, dengan pikiran kita, dengan jiwa kita. Banyak ustadz-ustadz yang bilang seperti itu. Tetapi tata cara khusyuk bagaimana itu jarang sekali Bapak Ibu yang mengajarkan, bahkan yang mengetahui ilmunya pun jarang karena ilmunya sudah banyak diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi alhamdulillah Bapak Ibu kalau bertemu dengan sebuah majelis cara bagaimana ilmu agar ilmunya yang sedikit yang jarang ini. Nah, kemudian Bapak Ibu sekarang kita masuk sesi yang kedua, salat kita itu seperti apa? Ternyata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'annya membicarakan model-model ya salat manusia. Manusia atau kaum muslimin ketika salat itu ada 6 model. Ya, model yang pertama adalah salatnya orang yang mabok. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun." Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mendekati salat ketika kamu dalam pada keadaan mabuk sampai kamu sadar apa yang kamu ucapkan. Ya, ayat ini memang asbabun nuzulnya berkaitan dengan seorang sahabat yang ketika sholat mabok ya. Ketika itu khamar belum diharamkan secara total ya. Jadi masih ada sahabat yang mabok kemudian sholat itu ya. Sampai kemudian ketika sholat bacaannya salah-salah gitu. Nah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sebenarnya yang mabok itu tidak hanya orang yang minum minuman keras saja ya. Yang mabuk itu orang-orang yang di dalam sholatnya tetapi pikirannya melayang-layang kemana-mana, ya, memikirkan selain Allah, memikirkan dunia, apapun itu berarti orang yang sedang mabuk, ya, karena di sini perintah Allah sampai kalian menyadari apa yang kalian ucapkan. Pertanyaannya, apakah kita di dalam sholat menyadari apa yang kita baca? Dari mulai takbiratul ihram sampai salam, apakah kita bisa istiqomah terus menyadari ya, mengkonekkan antara bacaan dengan pikiran dan hati ya. Kalau ternyata lepas,
pikiran kita melayang-layang kemana-mana, bacaan kita tetap bacaan sholat, berarti belum khusyuk. Ya, berarti sholat kita tergolong masih sholat mabok. Dan begitu banyak orang-orang yang sholat mabok seperti ini Bapak Ibu. Sampai akhirnya nanti orang yang kayak gini nggak nyadar, udah salam nggak nyadar, ternyata sudah salam aja, ya. Atau bisa sampai lupa, sudah rokaat berapa saya, kok lupa. Nah, ini karena apa? Pikirannya sibuk kemana-mana, tidak sibuk kepada Allah, tetapi sibuk kemana-mana, ya. Dan setan memang begitu Bapak Ibu. Setan itu ketika kita sholat selalu datang, ya, kemudian memerintahkan kita untuk ingat ini, ingat itu, ingat itu, ini. Jadi setan itu mengingatkan segala kebutuhan-kebutuhan kita. Ya, oh iya saya ternyata saya kan mau ke sini. Oh iya saya kan belum ini. Oh iya saya kan harus begini begitu. Itu pintarnya setan, ya. Mengingatkan kita perkara-perkara yang kita lupa di dalam sholat. Ya, kalau di luar sholat sih nggak apa-apa. Ini di dalam sholat, ya. Ya. Kemudian yang kedua, ada model orangnya sholat munafik. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah, wa huwa khadi'uhum. Allah akan membalas tipuan mereka. Ya, jadi orang munafik itu kan lisannya mengatakan beriman, hatinya masih kafir, ya. Nah, apa ciri-ciri orang munafik? Dan apabila mereka mendirikan sholat, maka mereka mendirikan dengan malasan Bapak Ibu. Entarlah sholat, entar dulu, masih rebahan, masih enak-enakan, ya. Sholatnya juga apa namanya, cepet-cepet, pengen selesai, nggak pengen, nggak menikmati bacaan sholat, males-malesan gitu, ya. Bahkan ria, ingin dilihat manusia. Wala yadhkurunallaha illa qalila, tidak mengingat Allah kecuali sebentar. Sholatnya hanya formalitas, ya, hanya beberapa detik saja. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Tidak dinikmati. Padahal kita kalau makan saja pengen dinikmati kan, jangan cepet-cepet, pelan-pelan dinikmati, ya. Kita kalau jalan-jalan juga dinikmati. Nah, masa kita sholat tidak dinikmati, ya? Padahal ini perjumpaan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Zat yang menciptakan kita, zat yang memberi rizki kita, zat yang berkuasa atas kita, ya. Masa kita dengan Allah itu tidak, ya, tidak senang? Masa kita dengan Allah tidak kangen, ya, tidak nikmat, tidak nyaman, pengen segera keluar dari sholat? Nah, ini nanti dipertanyakan keimanan kita. Apa sama kita dengan orang-orang munafik? Ya, naudzubillah. Kemudian yang ketiga adalah sholatnya orang yang celaka, Bapak Ibu. Jadi orang yang sholat belum menjamin bahwa dia adalah selamat. Ternyata ada orang-orang yang sholat tetapi celaka. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Maka orang-orang yang lalai dalam sholatnya. Nah, ini yang lalai Bapak Ibu. Coba kita di dalam sholat lalai atau ingat, lalai atau fokus, ya. Tanya diri kita masing-masing, ya. Selama ini kita masih lalai atau ingat kepada Allah, atau setengah-setengah, setengah ingat, setengah fokus, setengah lalai. Maka perlu diperbaiki, ya. Kalau sudah full, alhamdulillah dipertahankan, ya Bapak Ibu. Kalau belum maka harus diperbaiki terus sampai kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat adalah sholat orang yang baru khusyuk. Nah, ini alhamdulillah Bapak Ibu, orang yang sudah mau berubah, yang mau memperbaiki sholatnya, gitu ya. Makanya di antara cintanya Allah kepada hambanya, Bapak Ibu,
Dan di antara ciri-ciri bencinya Allah kepada hambanya adalah Allah sibukkan hamba tersebut dengan sesuatu yang tidak bermanfaat. Ya, itu ciri-ciri Allah benci kepada hambanya. Allah sibukkan dia dengan hal-hal yang nggak bermanfaat. Ya, tontonannya tidak bermanfaat, obrolannya nggak bermanfaat, ya, kegiatannya nggak bermanfaat, bahkan mungkin berbahaya pada akhiratnya. Sebaliknya, ciri-ciri Allah cinta kepada hambanya, Allah sibukkan dia pada perkara-perkara yang bermanfaat bagi dia. Ya, memperbaiki sholatnya, memperbaiki keilmuannya, ibadahnya, gitu ya. Nah ini, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Sungguh telah beruntung orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Nah ini orang-orang beriman saja tidak cukup untuk mendapatkan keberuntungan dari Allah, harus khusyuk di dalam sholatnya. Artinya apa? Orang yang belum khusyuk belum mendapatkan keberuntungan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tetapi yang namanya khusyuk itu Bapak Ibu, itu butuh waktu, butuh latihan, butuh proses ya. Sama seperti kita belajar berenang. Belajar berenang itu tidak sekali nyemplung ke air langsung pandai, tidak. Tapi kan butuh apa? Butuh latihan, butuh pengulangan-pengulangan, butuh ilmunya seperti apa. Nah, makanya khusyuk itu perlu dipelajari, perlu dilatih, diulang-ulang ya, sehingga menjadi kemampuan yang terjaga. Nah, ini ada orang yang sholat khusyuk, khusyuknya sudah terjaga. Ada yang baru khusyuk, kadang tidak. Setengah khusyuk, setengah tidak, gitu ya. Nah ini surah Al-Ma'arij. Walladzina hum ala salatihim yuhafizun. Ulaika fi jannatim mukramun. Ya, nanti kalau mati masuk lagi ya Ibu-ibu. Dan orang-orang yang menjaga atas sholatnya. Dan mereka itu di dalam surga dimuliakan. Nah inilah. Mereka lah orang-orang yang menjaga kekhusyuan di dalam sholatnya, pasti akan mendapatkan kemuliaan dari Allah. Yang terakhir adalah khusyuk yang berbekas karakter. Nah ini tujuan kita Bapak Ibu. Tujuan sholat atau ciri-ciri sholat yang diterima oleh Allah adalah ketika sholat itu bisa merubah karakter kita. Inna sholata tanha anil fahsya iwal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Ini. Jadi ciri-ciri sholat kita itu diterima oleh Allah, kitanya itu semakin baik. Bicara kita semakin tertata, ya, emosi kita semakin terkontrol, ya, kita semakin bisa bersabar, semakin ikhlas, tidak marah-marah, ya, semakin dermawan, tidak pelit, tidak dengki, tidak iri, ya, banyak senyum, ikhlas dan seterusnya dan seterusnya. Ini sholat yang khusyuk otomatis akan menjadikan hamba itu paham hakikat kehidupan dunia dan semakin memperbaiki karakternya, ya. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini muqaddimah ya. Terus bagaimana agar kita bisa sholat secara khusyuk? Maka sholat secara khusyuk itu sebagaimana yang dicontohkan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, gerakannya sholat harus sesuai gerakannya Nabi. Ucapannya juga seperti ucapan Nabi. Nah, kalau nomor satu dan nomor dua, insya Allah kita semuanya sudah bisa, sudah hatam lah. Ketika kita kecil sudah belajar tata cara sholat ya. Bahkan sampai sekarang mungkin ada yang masih belajar mendalami gerakan sholat, bacaan sholat gitu ya di masjid atau majelis taklim. Nah ini dari sisi fikihnya. Nah sekarang dari sisi kekhusyuannya, ini yang jarang dipelajari oleh kaum muslimin. Ya, yang pertama adalah
tumak ninahnya, ketenangan hati kita itu bagaimana Bapak Ibu? Ketika sholat Nabi itu begitu tenang, begitu syahdu, ya, begitu menikmati dengan sholatnya, ya. Nah, kalau kita sholat kok masih terburu-buru, ya, pengen segera selesai, bacaannya juga terburu-buru, tergesa-gesa. Nah, ini berarti belum khusyuk secara maksimal, ya. Belum khusyuk secara maksimal. Yang keempat adalah tafakur, paham Bapak Ibu. Ya, kita sudah hafal bacaan-bacaan sholat. Sudah paham belum dengan makna-maknanya, dengan arti-artinya? Allahu Akbar, Allah Maha Besar, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, ya, Ar-Rahmanir Rahim, yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang. Sudah tahu semua belum artinya dari awal sampai akhir, ya. Kalau sudah tahu alhamdulillah. Kalau belum tahu ya segera cari tahu, cari bukunya atau cari ya artinya gitu. Bacaan-bacaan sholat artinya apa saja sih? Setelah sudah tahu tidak cukup, tapi harus dihadirkan. Banyak orang yang tahu tapi tidak dihadirkan di dalam sholatnya makna-makna itu, ya. Makanya orang Arab Bapak Ibu yang ngomong dengan bahasa Arab belum tentu khusyuk di dalam sholatnya, ya. Orang Arab kan pernah ditegur, sahabat itu kan pernah ditegur oleh Nabi kan. Ada sahabat yang sholat tidak khusyuk, ya, tergesa-gesa, kemudian dipanggil sama Nabi disuruh ngulang sholatnya. Sholatnya nggak diterima sampai 3 kali itu, ya. Jadi nggak jaminan sahabat itu khusyuk sholatnya. Orang Arab itu khusyuk, tidak jaminan, ya, apalagi orang Indonesia, ya. Makanya kita harus belajar, ya, harus tahu artinya, dan artinya itu dihadirkan di dalam sholat. Ketika lisan mengucapkan Allahu Akbar, maka pikiran dan hati menghadirkan Allah Maha Besar. Ketika lisan mengucapkan Alhamdulillah, maka pikiran dan hati menghadirkan segala puji bagi Allah. Gitu. Kemudian yang kelima adalah tadabur, ya, seperti Nabi. Nah, tadabur ini lebih dalam lagi Bapak Ibu. Ibarat orang ketika mau makan kelapa. Kelapa itu kan masih gelontongan gitu ya, masih bulat. Itu nggak bisa dikonsumsi, ya. Kita mau bikin rendang sumpama. Kelapa masih gelontongan nggak bisa langsung dimasukkan ke apa wajan gitu ya, penggorengan nggak bisa. Harus dikupas dulu, ya, kulitnya. Setelah dikupas, apakah bisa langsung dimakan? Tidak bisa. Batoknya harus dilepas dulu. Nah, setelah batoknya dilepas, apakah langsung bisa dimakan? Bisa, tapi masih besar. Mulut kita nggak nyukup. Harus dipotong-potong kecil-kecil, baru bisa dimakan. Kalau mau dijadikan santan, harus diparut terlebih dahulu. Diambil santannya. Nah, begitupun bacaan-bacaan sholat. Kalau bentuknya masih bahasa Arab, belum diketahui, kita nggak tahu artinya apa, itu nggak bisa dikonsumsi oleh pikiran dan hati kita, Bapak Ibu. Otomatis orang yang nggak paham bacaan sholat, nggak tahu artinya, pasti tidak khusyuk, pikirannya kemana-mana. Ya, walaupun dia berusaha mengingat Allah, 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 tapi nanti langsung hilang lagi, gitu ya. Nah, makanya menjadi syarat mutlak orang kalau mau khusyuk harus tahu arti bacaan sholat. Nah, cuma tahu arti bacaan sholat nggak cukup. Harus apa Bapak Ibu? Harus mendalami dan menjiwai. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Maksudnya bagaimana Allah Maha Besar? Ya, itu harus didalami. Maha Besar itu bagaimana sih? Segala puji bagi Allah. Maksudnya segala puji bagi Allah itu apa? Bagaimana? Bagaimana prakteknya dalam kehidupan sehari-hari? Nah, itulah yang insya Allah nanti akan kita bahas pada sesi-sesi berikutnya Bapak Ibu, ya. Baik, sampai di sini ada pertanyaan, silakan. Ini nanti kalau habis masuk lagi ya. Baik, silakan yang mau bertanya. Nah, ini definisi tumak ninah, tafakur, dan tadabur, ya.
Tumaknina yaitu suasana jiwa dan raga dalam keadaan tenang, tentram, damai, agar bisa membangun tafakur dan tadabur ya. Karena orang ketika sholat itu di pikirannya akan terlintas sekitar 8-9 pikiran ya. Kalau belum tenang. Tapi kalau ditenangkan, kita astagfirullah, astagfirullah. Kemudian niatkan ya Allah, aku sedang menghadapmu. Ya Allah, aku akan menyembahmu. Ya, ditenangkan. Baca surah Al-Ikhlas, surah An-Nas, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Ya, baca ta'awud juga ya. Sebelum sholat baca itu Bapak Ibu. Baru masuk sholat Allahu Akbar gitu ya. Kondisi dalam tenang agar bisa tafakur dan tadabur. Nah, tafakur menggunakan akal pikiran untuk memahami dengan baik dan sempurna bacaan sholat ya. Jadi menggunakan akal pikiran. Akal pikiran kita jangan nganggur. Di dalam sholat itu dipakai ya. Jadi apa yang kita baca, mulut aktif, pikiran juga aktif, nyambung. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Ya, Alhamdulillah segala puji bagi Allah. Baru setelah itu tadabur. Tadabur yaitu menggunakan akal, pikiran, perasaan, dan hati secara bersama-samaan untuk merenungi secara mendalam bacaan sholat atau firman Allah. Ya. Baik, ada pertanyaan silakan. Dinyalakan audionya ibu-ibu kalau mau bertanya. Cukup? Tidak ada? Kalau tidak ada pertanyaan, Cukup, Pak. ya, kalau tidak ada pertanyaan kita akhiri di sini ya. Insya Allah tunggu lagi untuk kajian atau kajian berikutnya insya Allah nanti kita kabari di grup ya. Jadi jangan keluar dari grup, insya Allah informasi-informasi kita kabari di sana. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.